Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang berjudul Masa Mundur dan Majunya Dinasti Umayyad. Pembahasan yang pertama yaitu masa mundur dan keruntuhan dinasti Umayyad. Jadi, kemunduran dan kehancuran dinasti Bani Umayyah tidak terlepas dari masa pembentuknya, karena masa tersebut merupakan awal cikal bakal tumbuh dan berkembangnya beberapa faktor. Penyebabnya yaitu kemunduran dan kehancuran tersebut berawal dari kematian Khalifah Utsman bin Affan, menimbulkan konflik yang kepanjangan dalam tubuh umat Islam, khususnya antara Muawiyah dan Ali Muawiyah yang sudah lama mendambakan jabatan khalifah, memanfaatkan momentum itu sebaik-baiknya. Kebijakan Ali menurunkannya dari jabatan gubernur Syria tidak diraukan, bahkan ia memperkuat penolakannya terhadap sebagai khalifah dengan alasan menuntut balas atas kematian Utsman. Muawiyah berusaha membangkitkan semangat dan emosi rakyat Syria dengan mempertunjukkan baju Utsman yang bergelimang darah dan jemari istri Utsman yang turut terpotong dalam pembunuhan tersebut. Akhirnya perang saudara tidak dapat dihindarkan. Dengan memimpin pasukan sebanyak 50.000 orang, Khalifah bergerak menuju Syria untuk menumpas pemberontakan Muawiyah. Sementara Muawiyah menanggapi sikap Ali tersebut dengan tindakan yang sama. Kedua pasukan bertemu di daerah Siffin. Pada saat itu Ali masih mencari jalan terbaik agar tidak terjadi perang saudara sesama muslim. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Perang pun berlangsung dengan sengit. Pada hari kedua pasukan Muawiyah mulai terdesak. Muawiyah yang cerdik atas nasabat Amr bin As mengikatkan Al-Quran pada ujung tombak tentaranya sebagai isyarat agar perselisihan diselesaikan dengan Al-Quran. Sebenarnya Khalifah Ali menyadari bahwa itu merupakan tipu muslihat Muawiyah untuk menghindari bencana, dan ia bermaksud untuk meneruskan peperangan. Akan tetapi tentara menuntut agar perang dihentikan. Setelah pertempuran terhenti, diputuskan bahwa perselisihan itu harus diselesaikan oleh dua orang penengah. Muawiyah mengangkat sahabatnya Amr bin As yang cerdik untuk menjadi penengah dari pihaknya, sedangkan dari pihak Ali diwakil oleh Abu Musa al-Sy'ari. Kedua orang penengah ini dibantu oleh 400 orang. Seandainya penengah tidak bisa memutuskan persoalan, maka akan diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Hasil tahkim tersebut tidak disetujui oleh sebagian besar pihak Ali dan mereka memisahkan diri. Golongan ini disebut dengan kaum Khawarij. Mereka menilai bahwa tahkim tersebut merupakan penyimpangan syariat. Berdasarkan indikasi tersebut, mereka membasmi pengazaz hasil tahkim dengan cara kekerasan. Di antara orang yang menjadi sasaran utama ancaman Khawarij adalah Ali dan Muawiyah. Keduanya dipandang sebagai pribadi yang telah menyimpang dari syariat. Bahkan dalam perspektif politik, keduanya dianggap sebagai penghalang dalam usaha mengembalikan persoalan khalifah kepada umat melalui pemilihan yang bersifat demokratis. Mereka hanya berhasil membunuh Ali dan gagal membunuh Muawiyah karena Muawiyah telah menerapkan sistem protokoler yang dianut oleh dinasti Romawi. Berbeda dengan kaum Syiah, mereka tidak mengutuk Ali ketika berlangsung tahkim. Bahkan mereka tetap menunjukkan kesetiaan kepada Imam Ali dalam sebagai kondisi politik. Bagi golongan Khawarij maupun Syiah sama-sama menentang pemerintahan Bani Umayyah. Mereka menjadi gerakan
posisi baik secara terbuka maupun tersembunyi. Penumpasan gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah Umayyah. Berikut ini akan dipaparkan perlawanan-perlawanan tersebut. Baik. Okey, bagian D iaitu kekhalifahan Hisham bin Malik. Hisham lahir pada tahun 691 di masa kekuasaan ayahnya yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Kedua orang tuanya telah bercerai saat Abdul Malik bertempur melawan pasukan Mushaf dan berhasil membunuhnya. Berita kelahiran Hisham sampai kepada Abdul Malik dan itu diyakini sebagai petanda baik. Abdul Malik memberinya nama Mansur, tetapi sang ibu, wanita dari Bani Makhzum, memberinya nama Hisham yang merupakan nama ayahnya. Abdul Malik tidak menentangnya dan putra mereka akhirnya dinamai Hisham. Sebelum menjabat sebagai khalifah, Hisham tinggal di istana Damaskus, yaitu di Palestin, tanpa memegang jabatan penting di pemerintahan. Saat saudaranya seayah, Khalifah Sulaiman menderita sakit parah, Raja bin Haywa mengumumkan keputusan khalifah bahwa Umar bin Abdul Aziz akan menjadi khalifah setelahnya. Kemudian diikuti oleh Yazid bin Abdul Malik. Hisham menentang keputusan tersebut, tetapi kemudian mematuhinya setelah raja mengancam akan menggunakan kekerasan pada pihak yang menentang keputusan tersebut. Saat berada di atas mimbar, Umar meminta agar Hisham yang pertama kali memberikan sumpah setia atau dibaiat padanya. Hisham kemudian maju membaiat Umar, diikuti oleh yang lain. Namun Umar mengangkat karena diracun dan ditampuk kekhalifahan kembali ke tangan keturunan Abdul Malik. Kali ini kepada Yazid, saudaranya seayah Yazid dan Hisham. Maslamah diberhentikan dari jabatannya oleh Yazid sebagai gubernur Iraq lantaran lebih mendukung Hisham sebagai putra mahkota daripada Al-Walid yang merupakan putra Khalifah Yazid. Kemudian usia Al-Walid yang masih muda dipandang belum layak menjadikannya sebagai khalifah, sehingga akhirnya Yazid menetapkan Hisham sebagai putra mahkota dan Al-Walid sebagai wakil putra mahkota. Hisham kembali melanjutkan kebijakan pendahuluannya untuk memperluas wilayah kekhalifahan pada masa sebelumnya. Muhammad bin Qasim berhasil menundukkan Sind dan membunuh raja terakhirnya dari wangsa Brahman, Raja Dahir, pada abad 712. Kemudian akhir tahun 723 Junaid bin Abdul Rahman ditetapkan sebagai gubernur Sind dan melanjutkan perluasan wilayah kekhalifahan. Tujuan pertama mereka adalah Al-Khiraj, maknanya kemungkinan kawasan lembah Kangra, yang pada akhirnya berhasil mengakhiri riwayat kerajaan tersebut. Pada tahun 726, kedudukan Junaid sebagai gubernur Sindi digantikan oleh Tamim bin Zaid al-Utbi. Pada beberapa tahun setelahnya, segala capaian Junaid lepas, catatan Arab tidak memberikan keterangan selain bahwa beberapa pasukan Umayyah yang berasal dari tempat yang jauh seperti Syria dan Yaman meninggalkan tempat mereka di India dan menolak kembali. Hal ini terjadi dimungkinkan karena perlawanan dari pihak India atau masalah internal dalam pasukan Arab. Tamim bin Zaid sendiri dikatakan melarikan diri dari Sindh
dan meninggalkan dalam perjalanan. Pada masa Hisham, serangan yang dilancarkan terhadap Kekaisaran Romawi Timur semakin gencar dan dipimpin oleh para panglima yang paling mumpuni. Di antaranya adalah Maslamah bin Abdul Malik yang merupakan saudara tiri Hisham, dan putra-putra Hisham sendiri yaitu Muawiyah atau Sulaiman, Maslamah, kemudian Sa'id. Maslamah bin Abdul Malik memimpin perang melawan Romawi pada tahun 725 sampai 726 atau 107 Hijriah dan berhasil mengambil alih kepemimpinan dari kota tersebut. Muawiyah hampir selalu melancarkan serangan tahunan pada Romawi di musim panas pada tahun 727. Penyerangan besar-besaran dipimpin oleh Muawiyah bin Hashim dengan Abdullah al-Battal, satu pemimpinan barisan depan pasukan 38 sampai 39. Penulis sejarah Romawi Theophanes, sang pengaku imam, mengklaim bahwa garda depan sejumlah 500.000 orang dan seluruh pasukan berjumlah 100.000. Theophanes juga mencatat Amr tertentu bertindak sebagai wakil Muawiyah. Pasukan Umayyah bergerak ke barat, kemudian Laut Asia Kecil, dan barisan depan di bawah Al-Battal menyerang dan menjajah kota Ganrah di Pelopogania dan sebuah tempat yang disebut Tabia. Dalam sumber Arab mungkin Banteng Ateus di Frigia. Ganrah dikatakan ke tanah, tetapi selama serangan terhadap Tabia, orang-orang Arab terutama kontingen Antiochia dikatakan menderita kerugian besar. Hisham bin Abdul Malik, perlu diketahui teman-teman, meninggal karena diferi pada tahun 743. Ia digantikan keponakannya Al-Walid. Mungkin ini saja, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. C. Ibrahim bin Al-Walid 126 sampai 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Pengenalan. Ibrahim bin Al-Walid ialah putera kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan dan adinda Khalifah Yazid bin Al-Walid yang berlainan ibu. Ibunda baginda seorang jariyah sebagaimana ibunda kepada Khalifah Yazid bin Al-Walid, Khalifah Bani Umayyah yang ke-13. Baginda bukanlah beribukan seorang perempuan merdeka seperti kekanda-kanda baginda lain itu Abdul Aziz, Muhammad, Aisyah, Al-Abbas, dan Abdul Rahman. Namun penyusun tidak dapat memastikan siapakah jariyah ibu kepada Khalifah Ibrahim bin Al-Walid ini. Khalifah Ibrahim bin Al-Walid mempunyai saudara atau adik-beradik sebampayang ramai. Ini adalah kerana ayahandanya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik mempunyai beberapa orang isteri dan juga beberapa orang jariyah yang memperoleh putera-puteri yang ramai daripada isteri-isteri dan jariyah-jariyah baginda itu. Diriwayatkan saudara-saudara atau adik-beradik Khalifah Ibrahim bin Al-Walid berjumlah seramai 18 orang kesemuanya, yaitu Abdul Aziz, Muhammad, dan Aisyah yang beribukan Ummu Bani binti Abdul Aziz bin Marwan. Al-Abbas yang penyusun belum mengetahui nama ibunya yang merupakan seorang jariyah. Abdul Rahman yang beribukan Ummu Abdullah bin Amru bin Uthman bin Affan. Kemudian Umar, Bayin, Rauf, Khalid, Tamam, Bashir, Jaza, Yazid, Yahya, Abu Ubaidah, Mansur,
sedekah dan baginda sendiri yang beribukan jariah. Baik, saya akan melanjutkannya. Pemerintahan Khalifah Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan dilantik menjadi Khalifah Bani Umayyah yang ke-13 setelah saudaranya Khalifah Yazid bin Al-Walid yang memerintah selama 5 bulan sahaja. Telah mangkat, yaitu pada bulan Zulhijjah tahun 126 Hijriah atau 743 Masehi. Pelantikan baginda ini adalah atas wasiat saudara baginda Khalifah Yazid bin Al-Walid yang wafat secara mengejutkan. Keadaan dalam negara ketika itu amat kacau sekali. Apa yang sangat menyedihkan ialah status baginda sebagai pemimpin atau pendiri negara tidak diakui secara sebulat hati oleh rakyat. Rakyat pada umumnya berpecah kepada 3 pendapat atau golongan. Segolongan mengakui baginda sebagai khalifah. Golongan yang kedua hanya mengakui baginda sebagai amir atau pesuruh sahaja. Manakala golongan yang ketiga tidak mahu mengakui sama sekali ada khalifah atau amir. Keadaan rakyat yang terbelah bagi ini menyebabkan Khalifah Ibrahim bin Al-Walid tidak sempat menjalankan pemerintahan negara dengan sempurna. Apa yang lebih memburuk keadaan lagi ialah meletusnya pemberontakan yang dilancarkan oleh bapa sepupu baginda sendiri yang gagah perkasa yang merupakan gubernur bagi wilayah Al-Jazirah, Armenia dan Azerbaijan, yaitu Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Kenapa Marwan bin Muhammad begitu marah kepada Khalifah Ibrahim bin Al-Walid sehingga beliau mengumpulkan kekuatan tentera di ketiga-tiga wilayah pentadbiran itu dan bangkitnya memberontak? Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwasanya Marwan bin Muhammad tidak dapat menerima perbuatan Khalifah Yazid bin Al-Walid membunuh Khalifah Al-Walid bin Yazid. Marwan bin Muhammad telah memimpin pasukan tentaranya yang besar ke kota Damsyik untuk menyerang Khalifah Ibrahim bin Al-Walid. Ketika angkatan perang Marwan bin Muhammad yang besar sedang memberontak bergerak menuju ke kota Damsyik, Khalifah Ibrahim bin Al-Walid mengetahui perkara itu terus mempersiapkan sebuah angkatan tentara yang besar juga di bawah pemimpinan Panglima Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik untuk menghalang pasukan tentara Marwan bin Muhammad. Kita sudah tahu anak-anak Khalifah Hisham bin Abdul Malik memang berpihak kepada anak-anak Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik karena ayahanda mereka bersengketa dengan Khalifah Al-Walid bin Yazid. Manakala Marwan bin Muhammad berpihak kepada Khalifah Al-Walid bin Yazid dan anak-anaknya. Sebab itu Khalifah Ibrahim bin Al-Walid telah melantik Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik untuk memimpin pasukan menentang Marwan bin Muhammad. Pertempuran meletus di mana angkatan tentara Khalifah Ibrahim yang dipimpin oleh Panglima Sulaiman bin Hisham telah mengalami kekalahan di tangan pasukan Marwan bin Muhammad. Panglima Sulaiman bin Hisham telah lari ke kota Damsyik dan terus membunuh 2 orang putra Khalifah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik yang masih kecil. Marwan bin Muhammad terus ke kota Damsyik untuk mengejar untuk membunuh Khalifah Ibrahim bin Al-Walid dan Panglima Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik. Hanya Khalifah Ibrahim bin Al-Walid sahaja yang sempat dibunuh. Manakala Panglima Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik telah berjaya menyelamatkan diri ke wilayah Tadmur dan berlindung di sana. Karena kedua putra Khalifah Al-Walid bin Yazid terbunuh, maka Marwan bin Muhammad telah melantik atau mengisytiharkan dirinya sebagai Khalifah Kerajaan Bani Umayyah yang ke-14 dan terakhir. Khalifah Ibrahim bin Al-Walid adalah khalifah yang paling pendek sekali masa pemerintahannya. Baginda memerintah selama 2 atau 4 bulan sahaja. Sekian. D. Al-Walid bin Yazid yang masa kekhalifahan tahun 125 sampai 126 Hijriah. Yang pertama, pengenalan. Al-Walid bin Yazid adalah khalifah dinasti Bani Umayyah ke-11. Ayahnya adalah Khalifah Yazid bin Abdul Malik bin Marwan. Khalifah ke-9 pemerintahan Umayyah
Ia dikenal sebagai Khalifah Al-Walid II karena memiliki khalifah dinasti ini bernama Khalifah Al-Walid I. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan yang merupakan khalifah pemerintahan Umayyah ke-6 dan terbesar dan merupakan paman dari baginda. Khalifah Al-Walid bin Yazid lahir pada tahun 90 Hijriah atau bertepatan pada tahun 708 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Artinya, saat ia lahir, Imam Abu Hanifah berusia 10 tahun dan ia lebih tua dari Imam Malik bin Anas yang baru 3 tahun. Kemudian ia diangkat sebagai khalifah pada tahun 125 Hijriah atau bertepatan pada tahun 742 Masehi berdasarkan wasiat ayahnya, dan Khalifah Yazid bin Abdul Malik yang mengangkatnya sebagai putra mahkota setelah pemandannya Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Awalnya Khalifah Yazid bin Abdul Malik bermaksud mengangkat sebagai putra mahkota pertama kemudian kekhalifahan, namun ia dinasihati oleh para menterinya karena saat itu Al-Walid bin Yazid baru berusia 11 tahun dan belum mencapai baligh. Ketika diangkat menjadi khalifah, usia Khalifah Al-Walid bin Yazid adalah 35 tahun. Namun, hal ini menjadi kebiasaan para khalifah, terutama Khalifah Abbasiyah yang sebagian besar khalifahnya naik tahta ketika mereka berada di kisaran 40 tahun seperti Abul Abbas, As-Saffah, Al-Mansur, Al-Mahdi, dan Al-Ma'mun. Yang kedua, tentang pribadi. Penitia tidak dapat memastikan apakah Khalifah Al-Walid bin Yazid adalah orang yang tampan atau tidak karena penyelenggara beliau belum menemukan sumber atau faktanya. Namun, karena neneknya yang merupakan salah satu istri Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah putri Khalifah Yazid bin Muawiyah, maka diyakini bahwa Khalifah Al-Walid bin Yazid adalah pribadi yang tampan. Ia juga orang yang sangat cakap di bidang syair seperti kakeknya Khalifah Yazid bin Muawiyah. Sebagian besar puisi yang ia buat dengan sentues dan memujuk merayu, mengarang dan memuji kelezatan anggur sesuai dengan temperamennya. Kemudian beliau adalah putra mahkota kedua. Seperti halnya para khalifah sebelum, Khalifah Yazid bin Abdul Malik juga telah bertindak untuk mengangkatnya putra sendiri sebagai putra mahkota untuk menggantikan tempatnya sebagai kekhalifahan setelah kematiannya. Kemudian, sebab ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik akan wafat lebih dahulu, ia hanya menunjuk 2 putra mahkota yang akan menjadi khalifah setelahnya tuannya. Umar bin Abdul Aziz, saudara sepupunya dan kemudian Yazid bin Abdul Malik diangkat kepadanya. Jadi tidak ada keinginan untuk menjadi putra mahkota ketiga. Maka setelah Yazid bin Abdul Malik menjadi khalifah, ia ingin menunjuk putranya Al-Walid sebagai putra mahkota. Namun ketika ia diangkat sebagai khalifah ke-12 Bani Umayyah, putra sulungnya Al-Walid masih anak-anak, belum menjangkau pubertas. Al-Walid bin Yazid baru berusia 11 tahun. Hal ini dikarenakan Yazid bin Abdul Malik diangkat sebagai khalifah, di mana saudaranya Khalifah Hisham bin Abdul Malik wafat pada tahun 719 Masehi, sedangkan Al-Walid bin Yazid lahir pada tahun 708 Masehi. Kemudian tahap beliau dipermalukan oleh Khalifah Hisham. Hisham bin Abdul Malik menjadi khalifah ke-10 menggantikan tempat ayahnya yang wafat pada tahun 105 Hijriah. Al-Walid bin Yazid terus dipermalukan oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Penghinaan oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik terhadap keponakannya Al-Walid bin Yazid yang berusia 15 tahun, baru saja mencapai pubertas, karena temperamennya yang buruk menyerupai temperamen ayahnya. Di sana ada Prof. Ahmad Syalabi berpendapat jika Al-Walid bin Yazid adalah kejahatan moral, ketika sepupunya Yazid bin Al-Walid datang untuk menyerangnya di kediaman di luar kota Damaskus, baginda telah didukung oleh pasukan yang besar
ia kalah perang dengan Yazid bin Al-Walid karena kekuatan pasukan Yazid bin Al-Walid lebih dari kekuatan pasukannya. Bukan karena dia tidak mendapat dukungan. Kedua, Marwan bin Muhammad merupakan gubernur di Al-Jazirah, Armenia, Azerbaijan pada saat itu. Datang membantu Khalifah Al-Walid bin Yazid yang dipukuli oleh saudara sepupunya yaitu Yazid bin Al-Walid dengan para pendukungnya. Inilah argumen Profesor Dr. Ahmad Syalabi yang percaya pada alasan sebenarnya bahwa Khalifah Hisham bin Abdul Malik selalu mencaci dan mencoreng pelecehan pribadi Al-Walid bin Yazid. Ketika baginda naik menjadi khalifah dan Al-Walid bin Yazid adalah putra mahkota ingin publik mencopot Al-Walid bin Yazid dari jabatan putra mahkota atau publik akan setuju jika yang mencopot Al-Walid bin Yazid dari pengarah mahkota dan mengangkat putranya sebagai putra mahkota baru untuk menggantikan Al-Walid bin Yazid. Sekian. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu dari judul Al-Walid bin Yazid. Baik. Dari Profesor Syalabi yang menyatakan kurang logika. Dia menyatakan bahwa saya sebagai penyusun buku sejarah pemerintah kerajaan dinasti Bani Umayyah agak kurang setuju dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Syalabi tentang keburukan atau keburukan temperamanen. Khalifah Al-Walid bin Yazid dan Khalifah Hashim bin Abdul Malik mencoreng Al-Walid bin Yazid karena ingin merusak citra Al-Walid bin Yazid sehingga ia dapat menunjuk putranya sebagai putra mahkota menggantikannya. Al-Walid bin Yazid karena sejumlah faktor. Mari kita lihat faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, penyelenggara ini tidak menerima alasan Profesor Dr. Ahmad Syalabi yang mengatakan Khalifah Hisham bin Abdul Malik mulai menjelek-jelekan dan mencoreng kepribadian dari Al-Walid bin Yazid yang saat itu berusia 15 tahun. Bertahun-tahun dan bukan temperamennya seburuk ayahnya, hanya karena dia ingin mencopot Al-Walid bin Yazid sehingga dari jabatan putra mahkota dan ingin mengangkat pangerannya sebagai putra mahkota. Hal ini menjadi bukti bahwa Khalifah Hisham bin Abdul Malik menjelek-jelekan dan mencoreng Al-Walid bin Yazid bukan untuk kepentingan pribadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Ahmad Syalabi, tapi dengan maksud menginginkan Al-Walid bin Yazid mengubah temperamenan buruknya menjadi temperamenan yang baik. Bukannya dia akan menjadi khalifah Islam setelahnya. Dan faktor yang kedua yaitu semua penggemar sejarah kerajaan Bani Umayyah tahu tentang urusan pribadi Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Orang yang baik memiliki perasaan ibu kepada semua orang, mulia, boros dan sangat menjaga harta negara karena kesalehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktanya, betapapun buruknya temperamen seseorang, pasti ada orang yang mendukung atau menyintainya. Lihatlah Fir'aun dan Abu Jahal. Bukan banyak orang pendukung keduanya sampai Musa harus melarikan diri ke tanah Madyah dan Nabi SAW. Jika alasan Profesor Dr. Ahmad Syalabi menolak para ahli Taurat, penulis sejarah Islam yang muktabar di masa lalu seperti ini, Imam As-Sayuti, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mawardi, Imam Ibnul Fadl dan lain-lain. Khalifah bin Yazid mulai menerapkan pola pemerintahannya dengan tindakan yang dapat membahayakan posisinya sebagai khalifah dan pemerintah Umayyah. Ada 3 faktor yang menyebabkan pemerintah Khalifah Walid bin Yazid berumur pendek. Yang pertama, untuk informasi semua pembaca, penduduk asli di tanah Syam berasal dari 2 suku Arab terkemuka, yaitu suku Qais atau biasa disebut dengan suku yang berasal dari Arab Utara, yang berasal dari garis keturunan Mudar bin Nizar. Dan yang kedua, suku Yaman atau suku yang berasal dari Arab Selatan yang berdarah Qatan bin Nazar. Kedua, suku tersebut merupakan
penduduk negara Syam yang merupakan pendukung kuat Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sampai semua khalifah dinasti Bani Umayyah. Diuraikan bahwa Khalifah Al-Walid bin Yazid telah menginstruksikan pada prajurit Syam yang telah berada di negara Afrika Utara dan Pulau Siprus untuk melawan kerajaan Bizantium saat ini tidak lagi mengancam perbatasan negara Islam. Tindakan Khalifah Al-Walid bin Yazid seolah-olah dia tidak suka melihat orang-orang baginda duduk diam. Ia akan ingin rakyatnya selalu bekerja untuk negara-negara dan bangsanya. Dengan tindakan ini, Khalifah Al-Walid bin Yazid telah mengingatkan musuh aslinya menjadi 3. Awalnya hanya suku Qais yang memusuhinya, sehingga anak-anak Khalifah Al-Maruf Hisham dan terakhir kelompok tentara yang menjadi kelompok pemerintah di dalam membela negara. Inilah tindakan Khalifah Al-Walid bin Yazid yang tidak akurat dan merugikan rakyatnya. Belum lagi fakta-fakta bahwa temperamentnya sendiri telah menyebabkan rasa jijik rakyat, terutama tentang kerendahan hati dan moralnya. Setelah memerintah hanya selama 1-2 bulan, kemarahan rakyat telah mencapai puncaknya terhadap pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Yazid. Orang-orang mulai mengalihkan dukungan mereka kepada Yazid bin Al-Walid, sepupu Khalifah Al-Walid, dan kemudian memberikan baiat kepada mereka, Yazid bin Al-Walid, untuk diangkat ke jabatan khalifah. Pasukan Syam yang memang tidak senang dengan pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Yazid sudah mulai ingin bertindak atas khalifah ke-11 Bani Umayyah telah merusak moral agamanya, sehingga orang-orang suku Yaman di Aukatan telah bergabung dengan tentara Suriah dan di bawah kepemimpinan Yazid bin Al-Walid mereka menyerang istana Khalifah Al-Walid bin Yazid yang terletak di desa Ar-Rasafah. Khalifah Al-Walid bin Yazid memiliki 3 istri dan 16 anak dan beberapa orang. Yang istri pertamanya adalah Atikah binti Utsman bin Muhammad bin Utsman bin Muhammad bin Abu Sufyan bin Harb, cucu dari Abu Sufyan bin Harb. Dari istri ini ia menerima seorang putra bernama Utsman. Utsman dipenggal di penjara mungkin pada masa pemerintahan Khalifah Yazid bin Al-Walid. Istri keduanya adalah Ummu Abdul Malik binti Sayyid dan Khalifah bin Amr Utsman bin Affan. Dari istri ini ia dikaruniai seorang putra bernama Sayyid. Dan istri ketiganya adalah Ummu Sayyid binti Sayyid bin Khalid bin Ummu bin Utsman bin Affan, keturunan Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum menikah dengan Khalifah Al-Walid bin Yazid, Ummu Sayyid terlebih dahulu menikah dengan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Setelah itu, Al-Abbas bin Al-Walid bin Abdul Malik ketika Khalifah Hisham menceraikannya. Kemudian Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz menikahinya setelah Abbas menceraikannya. Setelah berpisah dengan Abdul Aziz bin Umar, kemudian Ummu Said binti Said menikah dengan Khalifah Al-Walid bin Yazid yang belum menjadi khalifah. Anak-anak baginda yang lain yang tidak disebut siapa ibunya ialah Yazid Al-Hakam, juga dipancung dalam penjara. Al-Abbas dengan nama ini Khalifah Al-Walid bin Yazid digelar dengan nama Abdul Abbas. Kemudian Fir, Luyai, Al-As, Musa, Husain, Wasid, Zu'abah, Fatah Al-Walid, dan Ummu Al-Hajjaj. Saat dewasa, Ummu Al-Hajjaj menikah dengan Muhammad bin Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, 2 saudara laki-lakinya sendiri. Setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh Khalifah Yazid bin Al-Walid, Ummu Al-Hajjaj menikah dengan Yahya bin Abdullah bin Marwan bin Hakam, saudara ipar sepupunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Marwan bin Muhammad.
Pengenalan. Marwan bin Muhammad ialah khalifah Bani Umayyah yang ke-14 atau yang terakhir. Sekali di dalam senarai para pemerintah kerajaan Bani Umayyah, beliau dilantik menjadi khalifah setelah anak saudara sepupu baginda, yaitu Khalifah Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam telah wafat akibat dibunuh oleh baginda sendiri. Sebelum dipilih menjadi khalifah, Khalifah Marwan bin Muhammad adalah gubernur di Al-Jazirah, Armenia dan Azerbaijan. Beliau menjabat jabatan gubernur di kedua negeri itu sejak zaman saudara sepupu baginda Khalifah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan lagi, yaitu pada tahun 115 Hijriah atau 733 Masehi. Ketika itu Khalifah Hisham bin Abdul Malik telah menjadi khalifah selama kira-kira 10 tahun. Khalifah Hisham bin Abdul Malik melihat saudara sepupu baginda ini adalah seorang yang berkebolehan besar di dalam mentadbir wilayah dan memimpin pasukan tentara. Kelahiran dan pribadi. Khalifah Marwan bin Muhammad adalah seorang khalifah yang memiliki pribadi yang kuat. Baginda dikenal sebagai seorang yang berani, tabah, banyak telah politik dan bijaksana. Di kalangan para khalifah kerajaan Bani Umayyah, hanya 4 orang sahaja khalifah yang dianggap kuat dan terkemuka, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Hisham bin Abdul Malik, dan Marwan bin Muhammad. Kenapa Khalifah Marwan sangat membela Khalifah Al-Walid bin Yazid? Apabila Khalifah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik dibunuh oleh Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik, Marwan bin Muhammad yang ketika itu adalah gubernur Al-Jazirah, Armenia dan Azerbaijan, telah marah sekali kepada Yazid bin Al-Walid karena membunuh Khalifah Al-Walid bin Yazid itu. Beliau telah berazam untuk menyerang kota Damsyik bagi menghapuskan Yazid bin Al-Walid yang ketika itu sudah dilantik menjadi khalifah dan mengumumkan perjuangan atau penentangannya terhadap Khalifah Yazid bin Al-Walid adalah karena mau membela darah Khalifah Al-Walid bin Yazid dan mengangkat salah seorang dari 2 orang putra Khalifah Al-Walid bin Yazid sebagai khalifah. Tetapi apabila Khalifah Yazid bin Al-Walid yang telah mendapat sokongan yang kuat dari seluruh rakyat negeri Syam dan seluruh negara, kecuali dari Marwan bin Muhammad dan para penyokongnya sahaja, maka Marwan bin Muhammad tiba-tiba telah memberi baiatnya kepada Khalifah Yazid bin Al-Walid. Khalifah Islam khasnya secara Khalifah Al-Walid bin Yazid. Tetapi Profesor Dr. Ahmad Shalabi tetap mengakui bahawa Khalifah Al-Walid bin Yazid adalah seorang penggemar maksiat dan tenggelam di dalam dunia hiburan, arak dan perempuan sundal. Tetapi tidaklah sampai baginda jauh zindik karena menghina Al-Quran dan telah minum arak di sisi Ka'bah seperti yang diperkatakan oleh ahli-ahli sejarah. Kembali kita memperkatakan tentang sebab-sebab Marwan bin Muhammad sangat membela Khalifah Al-Walid bin Yazid dan sanggup membunuh Khalifah Ibrahim
bin Al-Walid adinda kepada Khalifah Yazid bin Al-Walid yang telah membunuh Khalifah Al-Walid bin Yazid. Memang kita juga mengakui para penulis sejarah Khalifah Islam yang mengatakan Khalifah Al-Walid bin Yazid adalah seorang fasik, peminum arak dan tenggelam di dalam amalan maksiat, sebagaimana yang juga diakui oleh Profesor Dr. Ahmad Syalabi. Apa yang berbeda antara pendapat para penulis sejarah Khalifah Islam dengan pendapat Profesor Dr. Ahmad Syalabi ialah mereka mengatakan Khalifah Al-Walid bin Yazid adalah seorang khalifah yang amat baik, amat fasik, sampai ke tahap zindik karena membelakangi Al-Quran, di samping perbuatan mungkar dan yang lain seperti minum arak, berzina dan berhibur yang melampaui batasan. Manakala Profesor Dr. Ahmad Syalabi tidak menerima laporan yang berlebihan ini dan menganggap sebagai kisah-kisah yang direka-reka oleh orang-orang yang membenci khalifah ini sahaja. Kita tahu Marwan bin Muhammad adalah bapa saudara sepupu kepada Khalifah Al-Walid bin Yazid. Begitu juga hubungan baginda dengan Khalifah Yazid bin Al-Walid dan Khalifah Ibrahim bin Al-Walid. Dan Marwan bin Muhammad juga tahu Khalifah Al-Walid bin Yazid adalah seorang ahli maksiat karena gemarkan arak, perempuan dan hiburan yang melampaui. Tetapi Marwan bin Muhammad tidak dapat menerima perbuatan Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang sering sangat memburuk pribadi Al-Walid bin Yazid ketika sedang remaja, dan Marwan bin Muhammad sekali-kali tidak dapat menerima perbuatan Khalifah Yazid bin Al-Walid yang telah membunuh Khalifah Al-Walid bin Yazid. Bukanlah Marwan bin Muhammad itu suka sangat kepada Al-Walid bin Yazid yang sukakan amalan fasik dan merosakkan itu. Bunuh Khalifah Ibrahim. Setelah Khalifah Yazid bin Al-Walid mewasiatkan saudaranya Ibrahim bin Al-Walid sebagai bakal khalifah sesudah baginda, maka Marwan bin Muhammad terus bertindak segera dengan membawa askar-askarnya yang ramai dan dari negeri Al-Jazirah, Armenia dan Azerbaijan menyerang kota Damsyik. Di pihak Khalifah Ibrahim bin Al-Walid pula, setelah baginda mendapat tahu Marwan bin Muhammad telah datang menyerang baginda di kota Damsyik, maka baginda terus mempersiapkan satu pasukan tentara yang besar dan terus Baik. Akan melanjutkan dari saudara Said. Gubernur-gubernur wilayah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Marwan bin Muhammad, baginda telah melantik gubernur-gubernur bagi setiap wilayah atau kota yang dapat baginda menguasainya. Memang pada zaman pemerintahan Khalifah Marwan bin Muhammad, seluruh negara bergolak. Ini berarti Khalifah Marwan bin Muhammad tidak dapat mentadbir seluruh negara dengan baik dan berkesan. Baginda hanya berkuasa di tempat di mana baginda pergi atau menang di dalam berperang. Sungguh pun begitu, baginda juga mempunyai pembantu-pembantu yang boleh diharap, yaitu di beberapa bagian wilayah atau negeri. Pembantu-pembantu baginda itu ialah gubernur-gubernur baginda di wilayah tertentu saja. Khalifah Marwan bin Muhammad mempunyai dua orang gubernur yang gagah dan bijak, yaitu gubernur Irak yaitu Yazid bin Umar bin Hubairah, dan gubernur Khurasan yaitu Nasir bin Sayyar. Ialah dua orang pembantu Khalifah Marwan bin Muhammad yang terkenal setia dan perkasa yang berjuang di belakang Khalifah Marwan bin Muhammad sehingga keputusan darah yang terakhir. Sempatkah Marwan membuat jasa-jasa kepada rakyat, negara dan agama? Sejarah sudah
mencatatkan bahwa Khalifah Marwan bin Muhammad telah menjadi khalifah selama 5 tahun. Masa yang selama ini kalau dikira sudahlah cukup untuk baginda menambah proyek-proyek untuk pembangunan negara-negara dan membuat jasa kepada rakyat jelata, mengkukuhkan negara dan mendaulatkan agama serta menyebar luaskan ke negara-negara yang belum diperkenalkan ajaran agama Islam kepada penduduknya. Tetapi kenyataan tidaklah sedemikian. Sebagaimana yang penyusun telah sebutkan di pemula kisah khalifah ini bahwa Khalifah Marwan bin Muhammad mula merajui kerajaan Bani Umayyah ketika keadaan dalam negara ibarat kata pepatah nasi sudah menjadi bubur. Keadaan dalam negara ketika itu sudah amat hura-hura sekali. Musuh Khalifah Marwan bin Muhammad ada sekeliling pinggang baginda, bukan sahaja musuh dari luar tetapi juga musuh dari dalam. Sungguh pun Khalifah Marwan bin Muhammad dapat sokongan yang kuat dari seluruh rakyat, tetapi masih ada beberapa golongan rakyat menentang pemerintahan baginda, termasuklah dari kalangan keluarga Bani Umayyah sendiri yang merasa tidak puas hati kepada baginda karena telah bertindak memerangi dan membunuh Khalifah Ibrahim bin Al-Walid. Kaum Bani Umayyah bangkit memberontak di kota Him dan Palestina. Itu satu musuh. Selain itu, kaum Khawarij juga sudah bertambah kuat dan berjaya menanam pengaruh mereka ke atas rakyat, sehingga kaum ini juga menjadi ancaman yang besar kepada pemerintah Khalifah Marwan bin Muhammad. Sudah dua musuh, bahkan musuh yang paling membahaya dan paling membimbangkan sekali ialah pergerakan kaum Bani Hasim yang dipelopori oleh anak-anak cucu Abdullah bin Abbas dan anak-anak cucu Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Gerakan yang dinamakan perjuangan Bani Hisam ini disokong kuat oleh rakyat jelata dan juga oleh orang-orang Persia di negara mereka. Zaman yang penuh dengan pemberontakan oleh Sulaiman bin Hisam, masih keluarganya sendiri. Seperti yang telah penyusun sebutkan di atas bahwa musuh pertama Khalifah Marwan bin Muhammad ialah keluarga Bani Umayyah sendiri yang tidak puas hati terhadap tindakan Khalifah Marwan bin Muhammad yang memerangi dan membunuh Khalifah Ibrahim bin Walid. Memang ketika Marwan bin Muhammad bangkit memberontak terhadap Khalifah Ibrahim bin Al-Walid, terdapat ramai rakyat yang menyokong beliau. Kita tahu ketika Hisam bin Abdul Malik menjadi khalifah dan Al-Walid bin Yazid menjadi putra mahkota, Khalifah Hisam bin Abdul Malik sangat membenci kepada Al-Walid bin Yazid disebabkan keburukan akhlak dan agamanya. Meskipun Khalifah Hisam bin Abdul Malik tidak pernah mengapa-apakan Al-Walid bin Yazid secara fisikal, tetapi antara Khalifah Hisam bin Abdul Malik dengan Al-Walid bin Yazid memang ada perseteruan yang hebat, dan setelah Khalifah Al-Walid bin Yazid dibunuh oleh Khalifah Yazid bin Walid yang mendapat sokongan dan dokongan dari keluarga Khalifah Hisam bin Abdul Malik termasuk Sulaiman bin Hisam. Ketika itu Khalifah Marwan bin Muhammad sangat membela Khalifah Al-Walid bin Yazid. Jelas sekali telah terjadi perhubungan yang tegang di antara keluarga Khalifah Hisam bin Abdul Malik dengan Khalifah Marwah bin Muhammad. Tokoh Bani Umayyah yang bangkit menentang pemerintah Khalifah bin Marwan Muhammad dipimpin oleh Sulaiman bin Hisam bin Abdul Malik. Sebelum Khalifah Marwan Sebelum Khalifah Marwan Muhammad menghadapi musuh yang lain yaitu kaum Khawarij dan golongan memperjuangkan khalifahan Bani Hasim yang berpusat di negeri Khurasan, baginda telah terlebih dahulu terpaksa berhadapan dengan sanak saudara baginda sendiri dari kaum Bani Umayyah yang bangkit memberontak terhadap pemerintahan baginda di bawah pimpinan Sulaiman bin Hisam bin Abdul Malik. Para pembaca yang budiman telah pun tahu ketika Ibrahim bin Al-Walid menjadi khalifah, Sulaiman bin Hisam bin Abdul Malik telah menjadi panglima bagi pihak Khalifah Ibrahim bin Al-Walid melawan Marwan bin Muhammad yang bangkit memberontak. Tetapi pihak Khalifah Ibrahim bin Al-Walid telah mengalami kekalahan dan Sulaiman bin Hisam bin Abdul Malik telah melarikan diri ke wilayah Tadmur. Kini setelah Marwan bin Muhammad dilantik menjadi khalifah Bani Umayyah yang ke-14, Sulaiman bin Hisam bin Abdul Malik telah keluar dari persembunyiannya di wilayah Tadmur dan telah kembali ke negeri Sam dengan memimpin kaum Bani Umayyah
yang bangkit memberontak terhadap pemerintah Khalifah Marwah bin Muhammad. Tetapi dalam pertempuran dengan tentara kerajaan yang dipimpin sendiri oleh Khalifah Marwan bin Muhammad, pihak kaum Bani Umayyah yang memberontak telah mengalami kekalahan. Tetapi sekali lagi Sulaiman bin Hisam telah terselamat dan telah melarikan dirinya ke kota Kufah dan menyertai kumpulan kaum Khawarij di sana. Khalifah Marwan terbunuh. Di Mesir telah berlaku pertempuran di antara tentara pimpinan Khalifah Marwan bin Muhammad dengan tentara kerajaan Abbasiyah yang dipimpin oleh Salih bin Ali itu. Pertempuran itu berlaku di kampung Busir dalam daerah Suwaib. Akhirnya Khalifah Marwah bin Muhammad bin Marwan bin Al-Hakam telah berjaya dibunuh oleh Salih bin Ali. Kepala baginda dipenggal dan dibawa ke hadapan Abul Abbas As-Safah. Dengan itu berakhirlah kerajaan Bani Umayyah dan berdirilah kerajaan Bani Abbasiyah dengan Abu Abbas As-Safah sebagai khalifahnya. Yang pertama dinamakan kerajaan Bani Abbasiyah, mengambil sempena nama bapak saudara Rasulullah SAW, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Kerajaan Bani Umayyah benar-benar berakhir ketika Khalifah Marwan bin Muhammad terbunuh di Mesir pada tahun 132 Hijrah atau 749 Masehi. Gubernur Irak yaitu Yazid bin Umar bin Hubairah masih bertahan di Irak, khasnya di kota Wasid, setelah sampainya berita kepadanya bahwa Khalifah Marwan bin Muhammad sudah terbunuh di Mesir. Barulah Yazid bin Umar bin Hubairah bersedia untuk berdamai dengan kerajaan Bani Abbasiyah yang baru ditubuhkan itu. Abu Ja'far Al-Mansur yang ditugaskan oleh saudaranya Khalifah Abul Abbas As-Safah untuk menyelesaikan persoalan gubernur Irak. Itu telah membuat surat jaminan keselamatan jiwa beliau. Maka keluarga Yazid bin Umar bin Hubairah dan kubu pertahanannya dan menyerah diri kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Tetapi apabila Panglima Abu Muslim Al-Husaini mendapat tahu perkara itu, maka beliau terus menulis surat kepada Khalifah Abu Abbas As-Safah yang berbunyi, tidak ada jalan yang akan selamat selagi Ibnu Hubairah atau Yazid bin Umar bin Hubairah melaluinya. Sebaik sahaja Khalifah Abu Abbas As-Safah membaca surat Panglima Abu Muslim Al-Husaini ini, maka baginda terus memerintah Abu Ja'far Al-Mansur agar membunuh Ibnu Hubairah beserta pada pengikutnya yang menyerah diri itu. Demikianlah berakhir sejarah kerajaan dinasti Bani Umayyah yang diasaskan oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang sahabat Rasulullah yang terkemuka. Kerajaan Bani Umayyah tegak menguasai kaum muslimin selama kira-kira 91 tahun, bermula dari tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi dan berakhir pada tahun 1132 Hijrah atau 749 Masehi. Semoga Allah mencurahkan rahmat pada kita semua. Sekian persentase dari kami hari ini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.